Serius. 1, 2, 3. Ayo serius. Kamu juga tapi. 1, 2, 3. Hai guys. Gotcha. Oh my gosh. Aku aja. Hai guys, jadi hari ini kita mau quinoa. Mau gimana bro? Ayo dong. Iya tim 1, 2, 3. Hai guys. Tuh, udah kamu serius dong. Ya. Hai guys. Hari ini kita mau ngelanjutin Q&A yang ke-3. Jangan bosen ya. Jadi untuk sekarang kita gamenya berbeda lagi. Iya, Kita mau apa tuh? Flip cup. Flip cup ya. Pokoknya kita taruh di Flip cup. ujung. And we're gonna flip it. Kita flip. Kalau nggak sukses harus jawab pertanyaannya. Kalau sukses pasangannya yang jawab pertanyaannya. Oke. You ready? Ready. Aku dulu ya. Oke. Flip cup. Iya. You answer it. Gimana cara kontrol emosi dan perkataan pas berantem? Menurut aku sih penting dalam hubungan untuk setiap kali ada perbedaan pendapat atau konflik untuk berhenti dulu, tarik nafas, dan siap untuk berkomunikasi baik-baik. Jadi jangan langsung ikutin emosi, ikutin kedagingan. Mungkin kalau ikutin emosi langsung pengen nunjukin kebenaran masing-masing, tapi mendingan berhenti dulu. Kalau bisa ajak berdoa, baru abis itu komunikasi masing-masing. Kenapa kamu ngelakuin A? Kenapa perbedaan pendapat, kenapa kamu ngelakuin ini, dan biasanya kalau bisa komunikasi baik-baik pada akhirnya bisa temuin solusinya apa. Ya kalau bisa nggak usah, kalaupun masih lagi emosional banget nih, tahan aja, mending nggak usah ngomong apa-apa dulu. Jangan mutusin sesuatu ketika kita lagi emosi, karena pasti kita menyesal udahannya. Iya, kalau kita ngikutin emosi ya. Iya, jadi kalau lagi emosi, lagi emotional banget, pokoknya you better be quiet. Iya kan di Alkitab juga dibilang nih, di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Iya, benar, bagus banget. Next. Lego. Aku ya? Iya. 1, 2. Oh no, I'm gonna answer it. Yes. Pacar masih sharing sama mantan. Aku cemburu. Aku berlebihan nggak ya? Tenang, kamu nggak berlebihan. Karena kalau aku jadi kamu, aku juga akan cemburu. Kalau kita sayang, pasti kita cemburu dong. Kalau kita ada rasa sayang. Dan menurut aku itu juga dari pandangan aku sih itu nggak normal ya. Apalagi itu mantan. ngelewatin batas. Ngelewatin boundaries kan dalam hubungan, kita juga harus jaga boundaries. Satu sama lain dan juga sama orang lain. Untuk punya teman-teman, sharing sama teman-teman itu oke. Tapi kalau misalnya sharing dan sampai membuat kamu cemburu, menurut aku perlu diomongin aja sama pasangan kamu. Kamu kasih tahu kenapa kamu cemburu, dan semoga dia bisa jelasin kenapa dia masih sharing sama mantannya, dan bisa didiskusin lagi. Karena menurut aku sih kalau dia sama mantannya nggak perlu dekat-dekat amat, udah mantan, udah ada historinya gitu loh. Iya, apalagi kalau udah punya pacar, ya kan? Iya, udah pacarnya fokus aja sama pacarnya dan juga sama teman-teman inti gitu loh. Iya. Dan menurut aku aneh sih kalau penting sih untuk, kecuali dia ngelibatin kamu juga, ngerti gak sih? Kayak kita berdua, kita punya banyak, aku punya ada teman-teman cowok, tapi teman-teman cowok aku kenal juga sama Tim. Teman-teman ceweknya Tim juga kenal sama aku, ngerti gak? Jadi kayak ya mutual friends aja gitu ya. Next, my turn. Boleh lagi nggak? Enggak lah. Suka Bible plan bareng? Nanya kita ya? Iya, nanya kita. Iya, nggak suka Bible plan bareng. Iya. Jadi kita masing-masing kita saat teduh masing-masing, tapi kita juga ada Bible plan bareng juga. Jadi, sama adek aku, jadi kita bertiga. Sama adek Chelsea, jadi kita bertiga. Biasanya kalau main di sini sebelum aku pulang kita devotional Bible plan bareng. Kita ada di situ kan di aplikasi YouVersion, ada naruh aku komentar, ada bisa naruh komentar masing-masing. Bible plan bareng, doa bareng, itu sih. Iya, jadi kayak kalian bisa pilih plannya, misalnya kalian mau plan kayak zaman aku belum ada adekku di sini, kayak kita plannya misalnya tentang love gitu ya.
Jadi bisa milih temanya apa, terus jadi mereka kasih bacaannya dulu, terus habis itu ada ayat, terus habis itu at the end kita bisa nulis apa yang kita dapat dari devotion itu. Jadi kamu bisa sama-sama bisa nulis. Jadi kayak itu bagus banget ya, bagus banget sih. Itu semua gratis, Bible app YouVersion. YouVersion ya. Dan devotionalnya tuh pilihannya banyak banget. Iya, jadi dari segala jenis, anxiety, worry, ya kan? Worship, mau belajar berdoa, atau mau baca Alkitab dari awal sampai akhir, di situ ada plannya buat ngebantu. Segala macam yang kalian butuhin ada sini. My turn. Hampir. That's okay. Kangen Indonesia nggak? Kangen nggak ya? kangen keluarga dan kangen makanannya. Betul. Ya ampun, aku tuh kangen makanan rumahan. Aku suka banget makanan rumahan, entah kenapa kayak enak banget makanan rumahan. Semua aku tuh doyan siomay. Aku ya? Ya. Okay, this is gonna be the one. Hampir. Pernah main ke kampung halaman Tim? Aku belum pernah ke Siantar, tapi pengen banget, tapi nggak tahu kapan. Bisa. Yang penting udah nyobain roti ganda Srikaya. Nikmat. Aku bawa 2 Srikaya, roti ganda sama asli. Cuman kayaknya kamu lebih suka roti ganda. Kok asli? Asli kan? Bukan, roti ganda sama sedap. Sorry. Apaan sih? Orang Siantar. Aku bawa roti ganda Srikaya ganda asli sama sedap. Jadi buat kalian yang dari Siantar, coba jelasin yang mana yang lebih enak. Iya, yang mana menurut kalian yang lebih enak ya? Oke, next. Kamu dong. Oke. Kita belum ada yang sukses. Enggak, cewek boleh coba lagi. 3 kali. Satu lagi. Coba lagi. Sudah kelas. Enggak, satu kali itu. Coba kamu lihat di kamera tuh. Yeay! Hebat tuh Chelsea bisa. How to know if he or she is the one? How? Gimana caranya kita tahu kalau dia itu the one? Ini pertanyaan ada berat, cuman aku jawab menurut opini aku dan apa yang aku lakuin ya. Menurut aku yang paling penting adalah untuk terus fokus ke Tuhan. Walaupun kalian mungkin ketemu seseorang yang kalian tertarik, tapi jangan sampai tanggung jawab kalian tinggalkan atau enggak menjadi lalai dalam pekerjaan, pelayanan, dan waktu kalian dengan Tuhan menjadi terganggu karena itu. Dan itu yang aku lakuin pada waktu itu. Ketemu Chelsea, aku tertarik, tapi aku tetap terus fokus sama Tuhan. Kayak aku nggak dengan sengaja mengejar atau gimana, aku nggak WhatsAppin, nggak ngajak-ngajak ngedate atau apa yang kemana-mana keluar berdua, nggak pernah. Kita bareng teman-teman terus, karena aku emang bener-bener mau fokus sama Tuhan. Aku tahu aku tertarik, tapi aku tahu aku fokus aja ke Tuhan. Kalau emang ini rencana Tuhan, pasti Tuhan jadikan gitu loh. Dan ternyata sambil aku melakukan tanggung jawab aku, Chelsea ngejalanin hidup dia, kita sering ketemu di gereja, di cell group, lama-lama makin deket, dan makin deketnya benar-benar sebagai teman gitu loh, yang bareng-bareng orang-orang lain juga. Dan dengan itu lama-lama kita jadi semakin deket, semakin tahu, baru deh lama-lama jadian. Jadi menurut aku, terus fokus ke Tuhan, jalanin hidup kalian, dan kalau emang Tuhan kehendaki, sambil kalian jalanin hidup kalian tuh, kalian bisa jalanan bersampingan gitu loh, dan lama-lama menjadi semakin dekat. Iya benar. Dan menurut aku, we know kayak he or she is the one ketika kita hidupnya akan semakin menjadi lebih baik ya, expanding, ngerti nggak sih Tim? Kayak menjadi lebih baik, ya. Justru kayak semakin we can see the fruit, ngerti nggak sih? Kita justru nggak males pelayanan, tapi kita semakin melangkah ke hal-hal yang positif gitu. Ya pasti yang dari Tuhan akan membawa kita semakin dekat ke Tuhan, nggak mungkin menjauhkan kita dari Tuhan. Benar, that's good. Oke, next. Let's go. Aku dapat 3 try nggak? Enggak, 1. Oh my gosh! Aku jawab. Tips pacaran biar lebih dekat sama Tuhan. Yang kayak tadi kita bilang, devotional bareng itu penting. Terus doa bareng, ya kan?
Menurut aku itu sih penting, esensial kayak Essential. sebelumnya sebelum pacaran sama Chelsea aku belum tahu tentang pacaran harus gimana gitu loh, tapi aku banyak baca devotional dan khotbah tentang relationship dan dimana hubungan kalian mencari Tuhan bersama itu malah membawa kalian semakin dekat sama Tuhan dan semakin dekat sama satu sama lain. Iya benar. Karena aku udah pernah ngomongin sebelumnya, tapi aku belajarnya dari guru aku. Bayangin segitiga, di mana di sisi satu adalah kamu, sisi satu lagi pasangan kamu, dan yang di sisi satu lagi Tuhan. Iya. Di mana kalian berdua bersama-sama mengejar Tuhan, kalian juga semakin dekat sama satu sama lain gitu loh. Iya benar. Jadi prakteknya yaitu doa bareng, renungan bareng. Renungan bareng, iya benar. Sama-sama genuine ya, terbuka sama satu sama Terbuka, lain, bener, harus iya. jujur dan Terbuka terbuka. sama lain. I mean, Iya. untuk ngakuin kelemahan satu sama lain. Menurut aku itu penting untuk menyadari kelemahan masing-masing Iya, dan benar. tetap mengasihi, Iya, betul. mengasihi no matter what. Iya, ya itu kan? membantu karena dimana kamu ada kelemahan, nanti karena kamu percaya sama pasangan kamu bisa membantu kamu untuk melawan kelemahan kelemahan itu, iya benar. Terakhir ya. My turn. Let's go. Oh no. Satu kali aja. Iya, sekali deh aku ngalah sama kamu. Gimana tahu apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita? Oh wow, this is deep. Very deep. Very deep. Do you have an Menurut kamu answer to gimana? this? Tuhan pasti sejalan dengan Alkitab. Apa Iya, yang dia sejalan. mau kita lakuin Iya. itu sejalan dengan Alkitab Iya. dan sejalan dengan bagaimana dia menciptakan kita gitu loh. Iya. Ya, Gimana tuh? contohnya misalnya kamu merasa pengen menjadi penyanyi, tapi suara kamu talentanya bukan di situ gitu loh. Berarti panggilan Tuhan bukan di situ. Make sense gak? Make sense. Jadi lihat diri kamu, talenta kamu apa, karena Tuhan nggak dengan sembarangan ngasih orang-orang talenta gitu loh. Jadi kalau kalian tahu talenta kamu apa, mungkin kalau perlu dipikirin talenta itu apa. Talenta itu sesuatu di mana kalian bisa ngelakuin dengan baik dalam waktu tersingkat gitu loh. Yang dengan gampang kalian lakuin tuh apa, lalu kalian lihat, oh Tuhan bisa pakai aku untuk ngelakuin apa melalui talenta ini. Gitu loh. Pasti jalan hidup kalian tuh sesuai dengan apa talenta kalian dan apa yang ada taruh di hati kalian gitu loh. Asal sejalan dengan Alkitab, sejalan dengan firman Tuhan ya. Iya, benar. Iya, jadi kalian lihat dari situ talenta sejalan dengan Alkitab dan juga bisa tanyain orang-orang yang kalian percaya. Dan juga bisa kalian pertanyakan juga sama orang-orang yang kalian percaya, mungkin pendeta atau enggak teman-teman komsel, leader-leader kalian yang kalian percaya, kalian bisa sharingin apa yang kalian pikirin dan mereka bisa membantu kalian juga. Benar. Dan penting juga untuk minta tanda ke Tuhan, nggak salah gitu. Untuk Iya, doa nggak ke salah. Tuhan, kayak minta sign gitu kan. Tuhan, kalau emang talenta aku di sini misalnya dimasak, boleh nggak kayak apa? Buka jalan, ngerti nggak sih? Open Bener. the doors gitu, permudah Iya. semuanya. Benar, berdoa aja minta sama Tuhan untuk tunjukin. Iya benar, Iya. karena to be honest aku juga struggling with myself tentang soal kayak apa sih yang Tuhan kehendaki di hidupku, apalagi especially akhir tahun 2019 ini, pertengahan tahun ini aku tahu kayak aku bener-bener struggle. Aku nggak tahu gitu sebenarnya tujuan aku tuh apa sih gitu selain kerja gitu, karena Iya. aku ngerasa nggak satisfy ya kan. Iya, Aku iya. kerja udah hampir 3 tahun tapi ya udah gitu. Di tahun terakhir ini aku ngerasa, di tahun 2019 aku ngerasa kayak apa ya Tuhan yang kayak Tuhan mau aku lakuin lagi. Kok setiap ke kantor rasanya aku berat gitu, kayak aku ngerasa itu bukan something yang I wanna do for a long term gitu. Yeah, Terus yeah. sampai akhirnya tim challenge aku untuk mulai bikin konten, and ya semenjak itu aku bawa doa ke Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan mau aku ngelakuin ini, ya kasih tanda gitu dengan respon kalian yang luar biasa. Iya. Dan DM kalian yang sangat membangun aku, itu udah tanda dari Tuhan gitu bahwa I'm walking on the right track. Iya benar. Dan juga untuk nambah itu, jangan takut untuk melangkah. Iya nggak iya, sih? benar. Kadang-kadang buat aku at least dulu, dimana aku kebanyakan mikir, oh Tuhan mau aku ngelakuin apa, jadi aku nggak melangkah. Padahal kita bisa aja melangkah. Kalaupun salah, pasti Tuhan bawa ke jalan yang benar gitu loh. Nggak mungkin kita melakukan sebuah pilihan dan terus kita langsung hilang dari jalan Tuhan. Iya, Itu enggak. Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi kalau misalnya kita pilihannya salah, kita pilih yang salahnya dengan nggak sengaja. Tapi pada akhirnya
Tuhan bakal nuntun lagi. Oh, Iya, Tuhan ternyata bukan bakal ini, nge-redirect lakuin ya. yang lain gitu loh. Iya benar, Tuhan bakal redirect. Jadi daripada kita nggak ngelakuin apa-apa, coba aja melangkah. Dan Pada akhirnya Tuhan tuntun. Tuhan pasti tuntun nih. Ya segitu dulu untuk hari ini. Kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Kita akan lanjutin Yap. Q&A ini. Tapi semoga itu memberkati dan membantu kalian. Kalau masih Iya. ada pertanyaan bisa ditanyain aja. Kita akan tambahin terus Lain di mana? di komen atau enggak di Instagram. Iya, benar-benar. Kita akan coba untuk tambahin terus. Dan Dan kita bosan-bosan untuk ngedengerin Q&A kita yang selanjutnya. Oke, for now see you guys. Bye. Bye.